Ini Samsung Neo QLED 8K QN900D. Smart TV Premium ini disebut menghadirkan tampilan imersif dan personal, kualitas mumpuni, dan punya keamanan loh dalam menikmati konten. Samsung AI TV terbaru ini disebut menghadirkan banyak pengalaman baru dengan bantuan AI. Salah satunya adalah 8K AI Upscaling Pro yang menghadirkan tampilan setara resolusi 8K untuk konten resolusi rendah. Ini didukung dengan penggunaan prosesor baru, NQ8 AI Gen 3 prosesor. Ada juga AI Customization Mode yang akan menyesuaikan tampilan dengan jenis konten serta kebiasaan kita dalam melakukan setting tampilan TV. Semakin sering kita nonton TV dengan fitur ini, AI-nya akan semakin pintar dalam menyesuaikan tampilan sesuai dengan preferensi kita. Masih ada juga AI Auto Game Mode, AI Energy Mode, dan AI Dialog Booster. Menariknya, ada juga integrasi dengan SmartThings dan dukungan Samsung Knox Security yang mengamankan kita dari ancaman serangan digital saat menikmati konten. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan TV premium terbaru dari Samsung yang dipenuhi dengan segala macam fitur AI ini. Ya, Samsung Neo QLED 8K QN900D. Smart TV ini akhirnya hadir ke Indonesia. TV ini diperkenalkan di CES 2024 Januari. Dan kami juga ikut hadir di acara perkenalannya kan. Banyak sekali fitur baru yang diperkenalkan oleh Samsung di TV ini. Termasuk fitur-fitur yang hadir dengan sentuhan AI. Tapi apakah benar fitur-fitur itu membuat TV ini bisa menghadirkan pengalaman yang berbeda? Nah, kita akan coba semuanya dalam pengujian ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit TV Samsung Neo QLED 8K. Lalu ada unit Attachable One Connect Box. Ada satu set Infinity Air Stand. Ada satu kabel power. Ada dua kabel penghubung dari Attachable One Connect ke TV. Satu pendek dan satu panjang. Lalu ada satu remote control dan ada paket dokumen. TV ini menggunakan Infinity Air Design dengan janji without any boundaries katanya ya. Ini memang terlihat dari bezel di sekeliling layar yang terlihat hampir tidak ada. Sangat tipis sekali. Bezel di bawah layar tentunya lebih tebal, tapi ini juga terbilang tipis untuk sebuah TV 85 inci. TV ini dimensinya adalah 1877,4 x 1067,1 x 13,3 mm tanpa stand. Ya, body TV ini tipis banget. Untuk stand desainnya seperti ini ya. Posisinya di bagian tengah TV dan disebut sebagai Infinity Air Stand. Stand ini mengangkat TV sekitar 7 cm dan punya ukuran tapak sekitar 37 x 31 cm. Nah, beralih ke belakang, di area bawah ada tempat pemasangan stand. Di tengah ada 4 lubang mounting VESA 600 x 400 mm. Ini yang biasa ya untuk memasang TV ke dinding rumah via bracket ya. Lalu ada konektor I/O TV ini untuk menghubungkan TV ke One Connect Box. Ada juga USB-C tapi ini untuk service port aja. Ini khas TV premiumnya Samsung. Terlihat ada jajaran speaker di area kiri dan kanan sisi belakang ini. Di bagian belakang stand kita bisa memasang Attachable One Connect Box seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan kabel pendek di paket penjualan untuk menghubungkan Attachable One Connect Box ke layar TV. Kalau One Connect Box butuh ditempatkan di posisi lain, ada juga kabel penghubung yang lebih panjang yang kita udah bahas tadi ya. Nah, untuk spesifikasinya tentunya layar 85 inci 8K ya, 7680 x 4320 pixel, menggunakan anti reflection di sini. Dia punya backlight dengan Ultimate 8K Dimming Pro dan dukungan untuk Quantum Matrix Technology Pro. Refresh rate-nya up to 240 Hz dengan motion accelerator 240 Hz. Untuk HDR-nya dia punya HDR10 Plus dengan Neo Quantum HDR 8K Pro. Lalu video prosesornya dia pakai NQ8 AI Gen 3. Ini mendukung 8K AI Upscaling Pro untuk optimalisasi tampilan konten yang resolusinya rendah. Ada juga berbagai fitur lain seperti AI Motion Enhancer Pro, Smart Calibration, AI Auto HDR Remastering, dan lain sebagainya. Untuk gaming, ada ALLM, VRR dengan FreeSync Premium Pro, ada Game Motion Plus, Minimap Zoom, dan Super Ultra Wide Game View. Nah, buat gaming aja lengkap banget. Untuk audio disebut 6.2.4 channel dengan total output daya 90 watt. Untuk fiturnya ada Dolby Atmos Pro, Object Tracking Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, dan Q Symphony. Untuk smart feature-nya, dia OS-nya adalah Tizen Smart TV. Ada integrasi SmartThings dengan 3D Map View di SmartThings Hub yang membuat kita bisa melihat posisi perangkat smart home yang kompatibel.
Pengaturan dan monitoring perangkat smart home tentunya bisa dilakukan dari aplikasi ini, termasuk untuk konsumsi daya perangkat-perangkat tersebut. Ada juga dukungan untuk Bixby, dan dia juga kompatibel dengan Google Chromecast. Samsung Knox Security tersedia di sini ya. Ini menawarkan sistem keamanan 3 lapis untuk hardware, platform, dan service. Jadi TV ini bisa memblokir otomatis aplikasi atau situs yang berbahaya yang tidak sengaja dibuka lewat browser. Ada juga Knox Matrix yang bisa mengamankan data pribadi kita dan mencegah aplikasi berbahaya mengambil data dari aplikasi-aplikasi yang terinstal di TV ini. Ini termasuk data pembayaran juga. Jadi menurut Samsung, dengan sistem keamanan di TV ini, kita bisa menikmati konten di TV dengan lebih tenang. Ya, namanya juga Smart TV ya. Jadi konten-kontennya memang pasti akan ada akun-akun pribadi kita juga di situ. Nah, kalau ada pengamanan seperti ini tentunya lebih nyaman ya. Nah, untuk konektivitas dia punya Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.3, Ethernet port juga ada. Nah, untuk TV digital dia sudah mendukung DVB-T2. Saat kita coba ya, jelas nih udah banyak banget nih channel TV lokal yang bisa kita dapatkan di sini. Ini hanya pakai antena biasa, nggak perlu pakai STB tambahan. Nah, semua konektor I/O untuk TV ini berada di One Connect Box. Konektor-konektor ini bisa diakses dari sisi kiri kalau One Connect Box-nya dipasang ke bagian belakang TV. Di sini ada konektor 1 One Connect untuk koneksi ke layar TV, lalu ada 4 HDMI 2.1, ada 3 USB Type A yang besar, ada 1 antena in, ada 1 digital audio out, dan ada 1 Ethernet port. Ada juga kabel power untuk menghubungkan One Connect Box ini ke listrik tentunya ya. Nah, saat One Connect Box dipasang ke bagian belakang TV, posisi konektor terbilang cukup jauh untuk dijangkau dari samping TV. Nah, jadi kalau kalian berasa akan sering cabut pasang HDMI ke TV ya, ini One Connect Box baiknya jangan dipasang di belakang TV ya, di tempat yang lebih gampang diraih aja. Oke, saat pertama dinyalakan ada setup awal untuk Tizen. Ini bisa kita selesaikan langsung di TV atau lewat aplikasi SmartThings di smartphone kita ya. Setelah setup awal selesai, TV ini akan langsung bisa digunakan. Untuk aplikasi bawaan, beberapa aplikasi streaming populer sudah tersedia termasuk Netflix, YouTube, Apple TV, dan Disney Plus Hotstar. Menariknya untuk YouTube, ini sudah mendukung streaming sampai resolusi 8K. Ini benar-benar bisa memanfaatkan resolusi maksimal yang ditawarkan oleh TV ini. Kalau aplikasi yang tersedia dirasa masih kurang, kita bisa cari aplikasi lain di marketplace, tapi opsinya memang agak terbatas sih sebenarnya ya. Nah, bagaimana untuk aplikasi lokal? Video tersedia di sini. Sayangnya untuk aplikasi lain termasuk Vision Plus, saat kami coba cari ternyata belum tersedia. Nah, bagaimana kalau mau input tampilan dari perangkat lain misalnya ya? Ada 4 port HDMI di sini yang semuanya sudah mendukung input sampai 8K juga. Ya, jadi bukan 1-2 port aja yang support 8K, tapi semua portnya udah support 8K. Nah, untuk refresh rate-nya di semua port kami bisa mendapatkan refresh rate sebagai berikut. Sampai 60 Hz untuk yang 8K, tinggi juga ya. Sampai 240 Hz untuk 4K dan Full HD. Wah, tinggi banget. Refresh rate tersebut didapatkan dengan mengatur input signal plus ke aktif. Kalau tidak aktif, ini seperti menggunakan mode HDMI standar. Jadi kita hanya bisa pakai refresh rate rendah di resolusi yang tinggi. Nah, beralih ke navigasi. Di sini kita bisa menggunakan remote bawaan dan kita juga bisa pakai aplikasi SmartThings. Kita bahas yang remote-nya dulu ya. Desainnya khas Samsung, sederhana, dan di sini hanya ada tombol-tombol penting aja. Remote ini terbilang relatif mudah digunakan, walaupun kami merasa sedikit berharap ada lebih banyak shortcut di sini sebetulnya ya. Nah, yang menarik di sini ada solar panel untuk isi ulang baterai remote di remote-nya sendiri. Ya, jadi remote yang kecil ini ada solar panelnya di belakang. Jadi kalau baterai terisi ya dibalik aja pas naro ya. Pastikan aja ruangannya terang atau ada lampu sekitarnya. Nggak perlu dijemur di bawah matahari juga. Nah, kalau kita butuh Bixby, kita bisa akses dengan tombol yang ada di remote atau kita bisa pakai keyword Hi Bixby. Contoh penggunaannya seperti ini ya. Hi Bixby, what time is it in South Korea? It's 7:07 p.m. in Seoul, South Korea. Untuk navigasi dengan SmartThings, kita bisa mendapatkan fungsi remote di smartphone kita disertai shortcut untuk membuka aplikasi yang ada di TV. Kalau mau pakai keyboard dan mouse untuk navigasi, bisa juga. Bahkan Samsung menyediakan setting khusus untuk keyboard dan mouse. Nah, kalau kita mau pakai sistem audio tambahan, kita bisa pakai digital audio out. Lalu ada juga HDMI eARC dan bisa pakai Bluetooth juga ya. Kalau dipadukan dengan soundbar dari Samsung, kita juga bisa pakai fitur Q Symphony sehingga speaker TV ini bisa aktif bersamaan dengan soundbar kita.
Terkait dengan casting dari smartphone ke TV, kita bisa pakai Chromecast TV ya. Ini akan langsung dikenali dari aplikasi yang udah support Chromecast juga. Sayangnya, casting ini selalu ditampilkan dengan mode multi-view. Jadi tayangan YouTube hasil Chromecast ini akan otomatis dipadukan dengan siaran TV atau input dari HDMI. Nah, bicara soal multi-view, TV ini bisa menampilkan sampai 4 view sekaligus. Misalnya, kita bisa menampilkan secara berbarengan ya, salah satu inputnya tuh dari HDMI, lalu ada TV, ada YouTube, dan ada screensaver seperti ini. Oke, kita langsung coba aja pakai TV ini ya. Bezel dan frame yang sangat tipis membuat TV ini menghadirkan kesan yang modern dan premium sih. Dan area-area yang biasanya tuh gelap di pinggir-pinggir dan di sudut-sudut itu hampir nggak kelihatan. Ya, kalau di TV itu biasanya ada tuh kelihatan. Ini hampir nggak kelihatan di sini. Mau dicari-cari sih, emang ada sih kalau mau dicari-cari, tapi hanya tipis banget ya, dan hanya bisa kelihatan kalau kita deket banget dengan TV-nya. Kalau dari jarak normal saat nonton ini udah nggak kelihatan lah. Nah, kalau bicara soal kualitas tampilan layar, warna-warna terlihat tampil dengan saturasi yang memadai di sininya. Brightness juga terbilang relatif tinggi, bahkan di konten non HDR sekalipun. Hasil pengujian gamut coverage dan gamut volume di TV ini bisa kita lihat di tabel yang satu ini ya. Menarik, di sini belum ada yang benar-benar dekat dengan 100% DCI-P3. Sementara kalau untuk sRGB, color volume-nya rata-rata cukup jauh di atas 100% sRGB. Samsung tampaknya melakukan tuning warna sesuai dengan formula mereka sendiri di sini. Secara umum, saturasi dari berbagai preset yang ada di sini terbilang mencukupi. Tidak berlebihan, tapi mungkin sedikit terasa kurang tinggi untuk konten yang masa kini yang mengarahnya ke DCI-P3. Nah, untuk kedalaman warna gelapnya kami lihat ini cukup memadai ya. Hadirnya Quantum Matrix Technology Pro dengan Quantum Mini LED membuat TV ini punya banyak dimming zone yang tentunya akan membantu kedalaman warna-warna yang gelap. Beralih ke brightness, dari pengujian yang kami lakukan, brightness maksimum di HDR itu bisa mencapai 2800 nits untuk di sebagian layar. Sementara kalau kita pakai SDR, brightnessnya bisa beda untuk setiap preset. Misalnya di movie non HDR brightnessnya itu hanya sekitar 600 nits. Tapi secara umum kebanyakan preset di sini bisa menawarkan brightness SDR di 1100 nits. Ini udah terbilang tinggi ya, membuat TV ini tidak ada masalah mau ditempatkan di ruangan yang terang ya. Jadi misalnya ruang nonton TV kalian itu ada jendelanya, ya nggak terlalu masalah di sini. Agak beda sama kalau layarnya pakai yang OLED. Dan kita juga nggak perlu dengan spesial matiin lampu supaya TV-nya kelihatan keren. Wah, nggak ada masalah, udah terang TV-nya. Nah, lalu bagaimana pengalaman nonton dengan TV ini? Kalau buat nonton konten video dengan frame rate 30 fps ke atas, ini nyaman sekali. Nah, kalau untuk nonton film 24 fps, saat kita menggunakan Filmmaker Mode terasa nyaman juga. Tapi saat menggunakan preset Picture Mode lain, ada efek judder dan ghosting yang cukup terasa. Ini terkait dengan fitur Picture Clarity ya di sini ya. Ya, Picture Clarity di sini tidak selalu membuat tampilan jadi terlalu mulus ala frame rate tinggi. Tapi saat fitur diatur ke auto, TV terasa kurang pas dalam menangani frame rate yang rendah. Sering sekali efek judder dan ghosting muncul saat ada gerakan tampil di layar. Ini relatif tidak terasa mengganggu di Filmmaker Mode, di mana Picture Clarity-nya memang tidak diaktifkan di mode ini. Sepertinya AI Motion Enhancer Pro di sini memang masih perlu dioptimalkan lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini ya. Nah, untuk HDR, TV ini mendukung HDR10+, tapi memang belum ada dukungan untuk Dolby Vision. Nah, jadi di Netflix ini akan muncul HDR, tapi bukan Dolby Vision. Tetap bisa HDR kok, aman. HDR terbilang bekerja dengan baik, area gelap bisa diangkat dengan baik, sementara area terang itu bisa dipertahankan supaya detailnya nggak hilang di situ ya. Nah, untuk view angle gimana? Ini cukup luas ya, meskipun memang masih ada sedikit pergeseran tingkat brightness dan kontras kalau kita lihat TV dari samping atau sudut yang miring banget ya. Untungnya ini sedikit saja, tidak terasa mengganggu lah. Ukuran TV yang besar juga membuat kita bisa mengakomodasi banyak orang untuk nonton langsung di posisi yang lebih berhadapan 90 derajat dari depan TV-nya. Oke, sekarang mari kita bahas 8K AI Upscaling Pro. Nah, ini sangat membantu saat kita muter konten resolusi rendah. Resolusi rendah itu maksudnya di bawah 8K ya. AI bisa meningkatkan kualitas konten sehingga kita bisa merasa bahwa konten itu seakan-akan resolusinya tinggi. Nah, saat kami coba untuk konten 1080p dan 720p, tampilannya bisa terasa tajam seperti konten yang resolusinya tinggi. Padahal ini harusnya 8K, jauh banget itu. Tapi memang kalau resolusi kontennya terlalu rendah seperti 480p ke bawah, ya belum tentu bisa jadi konten sekelas 4K aja, belum tentu gitu. Tapi ya ini udah layar 8K lah ya, paling nggak kita nonton 1080p lah harusnya. Lalu ada AI Customization Mode. Ini adalah preset tampilan yang bisa menyesuaikan sendiri gaya tampilan dengan apa yang tengah kita tonton dengan bantuan AI. Saat pertama mengaktifkan fitur ini, kita akan diminta menentukan gaya tampilan seperti apa yang kita suka untuk konten olahraga, konten film, dan konten umum.
Di sini kami merasa pengaturan awal fitur ini terasa terlalu sederhana, tapi memang ada opsi pengaturan lebih lanjut untuk fitur ini yang memberikan penawaran lebih detail terkait pengaturan otomatis yang akan dilakukan AI di TV ini. Hasilnya, fitur AI ini memang terasa mengupayakan tampilan yang lebih sesuai dengan pilihan kami saat menentukan gaya tampilan setiap kali kami mengganti jenis konten yang sedang ditonton. Tapi seperti apa yang disampaikan Samsung, ini memang butuh waktu agar AI di TV ini bisa benar-benar menyesuaikan dengan preferensi kita. Nah, karena waktu ujian kami agak terbatas, bisa jadi efek sesungguhnya dari fitur ini belum benar-benar maksimal tampilnya. Seharusnya seiring dengan pemakaian seperti fitur AI lainnya, dia ini akan jadi lebih cerdas membaca preferensi kita. Nah, beralih ke sistem audio. Untuk audionya ini terbilang mampu menghasilkan kualitas yang memadai. Mid dan treble-nya terbilang rapi di sini. Bassnya juga ada dan ini cukup bulat, walaupun memang belum bisa menghasilkan efek yang mendentum dengan kencang. Sayangnya, volumenya ini hanya cukup lantang saja, bukan yang luar biasa kencang juga. Separasi di sini mencukupi ya. Sementara surround-nya terbilang bisa menghasilkan suara yang terbilang luas. Nah, tapi kalau mau efek surround yang sampai terasa melingkupi kita tentunya bisa menggunakan sistem audio tambahan yang didukung oleh TV ini. Misalnya pakai si Samsung HW-Q990C soundbar 11.1.4 channel yang bisa menghadirkan suara yang benar-benar melingkupi kita dengan Dolby Atmos. Nah, TV ini bisa dihubungkan ke soundbar tersebut melalui HDMI eARC untuk mendapatkan kualitas terbaik. Kalau mau setup yang lebih sederhana dan bebas kabel, kita juga bisa sebetulnya pakai Bluetooth. Nah, fitur Q Symphony itu juga didukung soundbar ini. Jadi speaker TV bisa digunakan bersama dengan soundbar dengan tuning sedemikian rupa yang menghasilkan sistem audio yang lebih lengkap jadinya. Oke, kembali lagi ke TV-nya ya. Masih terkait audio juga. Di sini ada fitur Active Voice Amplifier Pro dengan AI Dialog Booster. Ini bisa membantu mengangkat suara percakapan di konten yang sedang kita tonton. Jadi percakapan-percakapan itu kan lebih jelas aja gitu. Kalau ada backsound yang mengganggu, nah itu bisa dibuat bahwa suara voice-nya itu lebih jelas dan tidak tertutup oleh backsound-nya. Nah, sekarang kita beralih ke setting dari TV ini ya. Samsung masih menggunakan menu setting khas Tizen mereka. Quick Setting muncul sebagai overlay di sisi bawah layar. Ada banyak sekali pengaturan yang bisa diakses di sini. Sementara untuk yang lebih lengkap, menu akan muncul sebagai overlay seperti ini. Nah, ini memang menutup area tengah layar, tapi untungnya saat akan mengubah setting tertentu, menu ini akan digantikan overlay yang muncul di sisi bawah layar. Jadi pada saat kita melakukan pengaturan parameter gambar, kita tetap bisa melihat konten yang sedang kita tonton. Ini masih beneran TV, karena banyak smart TV yang kalau kita lagi ngatur, gambarnya hilang. Kalau yang ini enggak, ini TV beneran. Nah, sementara terkait Tizen secara keseluruhan, ini terbilang relatif nyaman digunakan sih ya. Terlepas dari ada beberapa hal yang kami harap bisa ditingkatkan lagi, ini sudah terasa lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas soal gaming. TV ini disebut mendukung gaming dengan berbagai perangkat termasuk konsol masa kini dan PC juga. Ada AI Auto Gaming Mode yang membuat game mode otomatis aktif saat perangkat yang dianggap untuk gaming itu dihubungkan ke HDMI TV ini. Saat game mode ini aktif, preset tampilan akan secara otomatis diatur ke game dan kita bisa membuka game bar untuk akses cepat ke beberapa fitur gaming seperti ini. Kami juga bisa mengaktifkan G-Sync compatible saat TV ini ada di game mode. Ini berarti variable refresh rate atau VRR berjalan di TV ini. Dan saat kami sedang coba, ya memang ini berjalan dengan normal. Nah, kalau bicara terkait tampilan saat main game, TV ini terbilang menawarkan tampilan yang sangat memadai. Input lag-nya relatif rendah saat kita menggunakan game mode. HDR untuk gaming tentunya juga didukung TV ini. Bahkan kalau PC, desktop, atau laptop kita kuat untuk 4K HDR 240 fps, TV ini pun sudah siap, tapi tentunya itu akan butuh PC yang super kencang. Menariknya, untuk yang menyukai tampilan ultra wide dengan rasio yang lebih lebar dari 16:9, seperti misalnya mungkin 21:9 atau bahkan 32:9, TV ini juga mendukungnya. Fitur ini bisa diakses dari game bar, jadi buat main game, TV ini jelas mantap karena fiturnya segudang. Oke, sekarang kita bahas konsumsi dayanya. Nah, karena TV ini dilengkapi dengan local dimming, konsumsi dayanya bisa naik turun sesuai dengan konten yang ditampilkan. Di mode SDR atau non-HDR, konsumsi dayanya ada di kisaran 80 watt sampai 410 watt di dynamic dan di standar. Sementara untuk mode Eco, Movie, dan Filmmaker, mode konsumsi dayanya jadi lebih rendah sampai kisaran 350 watt aja peaknya. Di HDR, konsumsi dayanya bisa mencapai 425 watt, hanya sedikit lebih tinggi aja dari mode SDR. Nah, kalau kalian mau TV ini jadi hemat listrik banget, kita harus aktifkan setting yang satu ini di dalam quick settings ya.
konsumsi daya TV akan turun maksimal cuma sekitar jadi 270 watt aja. Atau untuk penggunaan jangka panjang kita juga bisa aktifkan AI Energy Mode dari SmartThings di smartphone atau tablet kita. Ini akan pelajari pola penggunaan kita dan menyiapkan skenario lebih hemat energi sesuai dengan pola penggunaan kita. Tapi tentunya efeknya baru akan terjadi dan terasa setelah dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Namanya AI-nya harus belajar dulu, ya kan? Oke, kalau soal harganya, Samsung Neo QLED 8K QN900D ini hanya tersedia dalam ukuran layar 85 inci ya, dengan harga di Rp132.599.000. Nah, Samsung juga menghadirkan varian QN800D yang harganya lebih terjangkau. Ini tersedia dalam ukuran layar 65 inci dengan harga Rp54.999.000 dan 75 inci dengan harga Rp73.399.000. Nah, info terlengkap terkait jajaran Smart TV terbaru Samsung itu bisa dicek langsung aja di link yang ada dalam deskripsi video ini. Jadi cek di situ ya kalau mau lihat detail-detailnya. Sementara kalau kalian tertarik dengan soundbar yang kami gunakan untuk pengujian ini yang HWQ990C, infonya juga bisa didapatkan di dalam link di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saturasi warna secara keseluruhan masih agak sedikit kurang tinggi. Belum bisa menawarkan sampai 100% DCI-P3. Kemudian, ada beberapa hal teknis yang kami rasa harus diingatkan lagi oleh Samsung supaya TV ini lebih mencerminkan kelasnya. Kemudian, Dolby Vision itu belum ada di sini. Speaker, ini udah berkualitas, tapi butuh tambahan sistem audio surround untuk benar-benar membuat kita bisa merasakan bahwa suara itu memenuhi ruangan gitu, mengelilingi kita. Ya. Lalu desain stand-nya, ini membuat kita butuh ruang agak lega di depan stand kalau kita mau pakai soundbar. Kemudian konektor di One Connect Box ini agak sulit dijangkau kalau kita pasangnya di belakang TV. Jadi perhatikan di mana kita memasangnya. Kemudian untuk remote-nya, terlepas dari canggihnya remote ini, tapi kami rasa remote-nya agak terlalu sederhana aja. Lalu aplikasi di marketplace-nya memang lumayan banyak, tapi belum yang benar-benar super lengkap. Kemudian ada juga beberapa hal di OS Tizen yang kami rasa masih harus ditingkatkan lagi oleh Samsung, seperti kapan seharusnya hint atau panduan terkait suatu fitur itu muncul. Opsi pengaturan yang lebih lengkap, AI Motion Enhancer Pro, ini rasanya masih perlu dioptimalkan. Nah, kalau dari sisi yang kami suka, pertama, tampilan di layar itu rapih banget. Area gelap di pinggir-pinggir layar itu terbilang minim banget ya, bahkan nggak bisa kelihatan di situ malah. Untuk Infinity Air desainnya ini membuat TV ini terlihat seakan-akan nggak punya frame, bener-bener tipis. Jadi tampilnya super modern dan minimalis banget. Kemudian Infinity Air stand-nya, ini membuat TV-nya bisa ditempatkan di meja yang berukuran kecil selama meja tersebut cukup kokoh untuk menahan bobot TV ini. Lalu layarnya pakai anti reflection, ini membantu mengurangi gangguan karena pantulan cahaya atau bayangan-bayangan di layar ya. Lalu One Connect Box, kalau tidak dipasang ke belakang TV bisa memudahkan kita kalau perlu melepas atau mengganti kabel HDMI untuk input ke TV ini. Dan enaknya ini bisa diposisikan dengan cukup nyaman sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu menariknya di sini aplikasi YouTube-nya, dia sudah support streaming konten 8K. Kemudian 8K AI Upscaling Pro ini luar biasa ya. Ini memang terasa jadi pembeda untuk TV premium yang satu ini. Tampilannya 1080p terlihat paling nggak terlihat seperti 4K di TV yang besar ini. Kemudian untuk refresh rate dia udah support sampai 240Hz dan itu di 4K bukan 1080p. Fitur gaming juga terbilang banyak, ada AI Auto Game Mode, Game Bar, VRR, Virtual Aim dan lain sebagainya. Dia juga udah mendukung tampilan ultrawide dengan rasio lebih lebar dari 16:9 untuk gaming. Brightness layar juga tinggi banget dan dia punya fitur local dimming dan banyak ini local dimmingnya ya. Lalu keempat port HDMI-nya itu langsung support input 8K 60 fps. Empat-empatnya, kita nggak usah pusing milih yang mana. Kemudian dia punya Samsung Knox Security untuk jaga keamanan TV dari serangan digital. Kemudian dia punya integrasi dengan SmartThings dan dia bukan pakai panel OLED. Jadi ini harusnya sangat minim resiko burn-in. Dan ya tentunya dia siap untuk menerima siaran TV digital Indonesia. Ya, secara umum Samsung Neo QLED 8K QN900D ini menawarkan tampilan yang rapi dan kualitasnya juga memadai. Dan ini juga mendukung resolusi native 8K. Terbilang layak lah untuk jadi smart TV andalan Samsung di kelas premium. Oke, untuk 8K ini konten yang tersedia memang belum banyak. Tapi itu untuk saat ini. Kalau ke depan konten 8K makin banyak, TV ini jadinya udah siap. Kan future proof. Kalau untuk sekarang paling nggak mungkin mau nonton beberapa preview-previewnya dari kami.
itu udah 8K semua rata-rata kalau kita ngetes handphone ya. Tapi yang previewnya, bukan reviewnya. Kalau reviewnya pakai 8K, waduh, editornya kasihan. Nah, kalau terkait fitur AI ada cukup banyak di sini. Salah satunya 8K AI Upscaling Pro yang terasa mantep banget. Apalagi kan kalau sekarang konten yang kita nikmati kebanyakan masih 1080p atau bahkan 720p. Lalu AI Energy Mode ini juga bisa membantu kalau ingin konsumsi daya TV jadi lebih hemat. Tapi ini efeknya tidak bisa instan. Jadi ada proses belajarnya dulu ya. Sementara untuk AI Customization Mode, fungsi ditawarkan bisa jadi menarik, tapi sepertinya emang perlu waktu lagi untuk bisa lebih maksimal. Smart TV ini akan cocok untuk yang mencari TV kelas premium, future proof dengan layar besar dengan fitur yang melimpah. Terlebih lagi kalau sudah punya beberapa perangkat smart home dari Samsung yang lainnya. Menarik ya kalau dibandingkan dengan berbagai TV kelas premium terbaru, TV dari Samsung ini punya keunggulan unik tersendiri, yaitu di gaming justru. Ya, TV ini support 4K 240Hz, lebih tinggi dari 4K 120Hz yang umumnya ditawarkan di kelas ini. Khususnya penikmat game AAA, kalau kalian cari layar premium untuk gaming yang imersif dan memuaskan, ini juga bisa jadi pilihan. Ya, pada akhirnya TV ini akan melengkapi ekosistem Samsung dengan sangat mantap banget. Tapi selain itu, kalau yang kalian cari adalah sebuah TV kelas premium yang udah 8K dan fiturnya melimpah segudang, ya yang satu ini tentunya bisa jadi pilihan yang sangat baik. Saya Deddy Irfan, jaga di TV.